Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita beribadah kepada Tuhan. Saat hari ini kita mau melakukan untuk memuji Tuhan dan menyembah kepada Dia. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami ada sampai saat hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan selalu melimpah atas kami. Kini saatnya Tuhan kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam ibadah ada kekuatan, dalam ibadah ada mujizat Tuhan, dalam ibadah Tuhan ada kuasa-Mu Tuhan yang mengalir atas kami semua. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang berkata, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Inilah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kini saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bimbinglah daku, ya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu saat hari ini. Kini saatnya Tuhan kami akan dengar firman-Mu.
karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Amen. Firman-Mu Engkau Haleluya. nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Untuk kami terus Tuhan selalu untuk memuji membesarkan nama-Mu. Amen. Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu adalah Engkau Amen. yang dapat kami mendapatkan kami kesembuhan, Amen. yang mendapatkan kami kekuatan, Amen. yang mendapatkan kami Haleluya. kesehatan. Terutama Haleluya. Tuhan kami mendapatkan penyertaan daripada Tuhan saat hari ini. Haleluya, Terima Yesus. kasih Bapa dalam surga, Terima urapi kasih, hamba-Mu Tuhan. yang banyak dengan kekurangan ini Tuhan, Haleluya. supaya Tuhan firman Allah dinyatakan oleh kuasa Tuhan Amen. yang selalu Kau nyatakan kepada kami dan Haleluya. sidang jemaat-Mu. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus nama kami Yesus. siap dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus berkati. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Ini mengenai tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang benar dan orang fasik. Kejadian Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di situ berkata, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Puji Tuhan. Inilah ciri khas anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Ada orang benar, ada orang fasik. Nah, kita tinggal pilih mau jalan orang benar atau jalan orang fasik, itu terserah Anda dan saya. Kalau saya memilih jalan orang benar, dan karena orang benar adalah pilihan Tuhan, karena orang benar adalah jaminan daripada Tuhan, maka kita sama-sama akan selalu mempergunakan hari-hari yang ada ini untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan mengupas sedikit cerita dari firman Allah tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Yang pertama tentunya saya akan bawakan kebenaran firman Allah tentang jalan orang fasik. Jalan orang fasik itu dia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Dan yang kedua, cari-cari soal untuk mencari gara-gara kepada orang, kepada keadaan, kepada situasi yang ada, menyalahkan pimpinan, menyalahkan gembala, menyalahkan semua orang, padahal dia tidak tahu apa-apa. Dan suka berfitnah, suka menjelek-jelekan orang, suka mengata-ngatai orang, suka menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain. Itulah orang-orang fasik. Dan suka cekcok, saudara. Itu coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ini jalan orang fasik, saudara ya. 1 Timotius pasal yang ke-6. Satu Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Satu Timotius 6 ayat yang ketiga, atau dari ayat yang ke-2 bagian B. Saya akan bacakan mengenai jalan orang fasik. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain itu ajaran orang-orang yang tidak benar atau alias jalan orang fasik, dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ia mencari soal dan bersilat-silat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat, dan yang kehilangan kebenaran dan mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan.
Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Haleluya. Amin. Di sini adalah jalan-jalan orang fasik, saudara, sudah tercantum di dalam 1 Timotius 6 pasal yang ke-2 atau 3 sampai ayat yang ke-6. Di sini kita dapat melihat bahwa jalan orang benar dan jalan orang fasik berbeda jauh jalannya. Dia adalah seperti orang yang tidak berpikir sehat. Dia suka bersilat-silat kata. Dia juga suka mencari-cari soal kepada orang lain. Dia juga suka mendengki, suka mencederai orang, suka fitnah dan curiga kepada orang. Kalau orang punya berpikiran seperti itu, saudara, saat hari ini bertobat dan lakukanlah kebenaran firman Allah, dan saat hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, Amin. memberi satu keuntungan yang besar. Itu cukup dengan apa, saudara? Cukup dengan berkat Allah, cukup dengan kuasa Allah, cukup dengan berkatnya yang luar biasa. Maka kita akan mendapatkan satu kemenangan, dan kemenangan itu dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Inilah peristiwa-peristiwa yang saya akan katakan di dalam firman Allah. Keadaan orang fasik itu suka mencari-cari soal. Tidak ada soal, kita cari gara-gara, sehingga orang itu marah, sehingga orang itu berlawan kata, saudara, sehingga orang itu dapat mengganggu kehidupan kita. Nah, itulah ciri-ciri orang yang berpikir tentang jalan orang fasik, saudara. Dan di sini kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, suka bercecok, suka adu mulut, tidak mau mengalah, maunya menang sendiri. Apakah itu adalah ciri-ciri jalan orang-orang benar? Tidak, saudara. Disitulah jalan orang-orang fasik akan menuju pada kebinasaan. Tetapi, saudara, antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan kehilangan kebenaran, mengapa mereka melakukan hal-hal yang seperti ini? Karena mereka sudah kehilangan kebenaran firman Allah, sehingga mereka tidak lagi berpikir benar, tidak lagi berpikir sehat, tidak lagi berpikir untuk memasuki kerajaan sorga, tetapi mereka berpikir untuk dirinya sendiri. Sehingga mereka pikir itu benar. Padahal perkataan-perkataan yang dikeluarkan orang-orang fasik ini adalah tidak benar semuanya, saudara. Oleh sebab itu, jadikanlah dunia ini jadi benar. Jadikanlah negara kita ini jadi benar. Amen. Jadikanlah DKI ini jadi benar. Amen. Sehingga banyak orang-orang yang benar, supaya kita masuki ke dalam kerajaan sorga. Amen. Amin, saudara. Amen. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuki dalam firman Tuhan mengenai jalan orang benar. Tadi jalan orang fasik, ya, saudara, ya. Sekarang kita masuk ke dalam jalan orang benar, ciri jalan orang benar. Yang pertama, suka bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama adalah ciri orang benar adalah bersekutu dengan Tuhan. Kita harus menyembah Dia, kita harus ibadah kepada Tuhan, kita harus benar dalam kebenaran, dan kita suka merenungkan firman Allah. Itulah yang Allah suka dalam kehidupan kita. Haleluya. Coba kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-18, Kejadian pasal ke-18, Kejadian 18 ayat 24, di situ berbicara tentang bagaimana Allah telah memakai Abraham untuk mendapatkan berkat, dan Abraham adalah bapa dari segala bapa kita. Kan ada puji-pujian anak sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anakku, anaknya, dan kau juga, mari puji Tuhan, tangan kanan. Pokoknya seterusnya dan seterusnya. Dia adalah bapa dari segala bapa, yaitu Bapak Abraham. Bapa di atas segala bapa, yaitu Bapak Abraham. Haleluya. Nah, Bapak Abraham ini telah dipercayakan oleh Tuhan untuk mempercayakan seluruh isi dunia ini. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan satu berkat, untuk mendapatkan satu kekuatan, untuk mendapatkan satu tindakan yang selalu benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-18 ayat 24, kalau kita baca bersama-sama,
kalau kita lihat bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat ini dan tidak engkau mengampuni karena 50 orang benar yang ada di dalamnya? Nah, inilah satu doa Abraham kepada Tuhan. Karena Abraham adalah orang kepercayaannya dari Tuhan, maka ini tentang cerita Sodom dan Gomora, saudara. Ketika Allah telah memusnahkan hal-hal yang lain, dan Allah telah berbicara kepada Abraham, apakah Tuhan, kalau ada 50 orang benar di sini, kau akan memusnahkan? Allah katakan apa? Aku tidak akan memusnahkan. Amin. Amin. Karena ada 50 orang benar. Terus dia berkata, Tuhan, apakah dia tidak tahu mengenai tentang kebenaran, dan apakah dia tidak tahu tentang kefasikan? Dia tahu, saudara. Dan Abraham telah mencoba bergumul lagi kepada Tuhan. Aduh Tuhan, kalau ada 40 orang benar di dalam Sodom dan Gomora ini, apakah kau akan memusnahkan? Coba kalau kita lihat di ayat ke 25, jauhkanlah kiranya padaku untuk berbuat demikian, membunuh orang bersama sebarangan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat 26. Kalau kita lihat ayat 26. Ayat 26. Ya. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Coba saudara bayangkan, ada 50 saja orang benar di kota Sodom itu, saudara. Maka Allah tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Haleluya. Haleluya. Coba kalau kita lihat Abraham ayat 27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ayat 28, saudara, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkan jika kudapati 45 di sana. Coba saudara bayangkan, dia bernegosiasi kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan dari ke-50 orang ini kalau ada 5 tidak ada? Tetapi Tuhan tidak, terus Tuhan akan selalu memakai Abraham untuk mengampuni orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, saudara. Dan ayat yang ke-30, aku tidak akan demikian berbuat yang ke-40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 yang didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 orang di sana. Jadi dari 50 ke 45, ke 40, ke 30, apakah Tuhan tidak mau mengampuni? Pasti Tuhan mau mengampuni. Amin. Amin. Dan ayat yang selanjutnya, saudara, coba kalau kita lihat, ini 30 orang. Aduh Tuhan, aku berdoa sudah salah ini mungkin ya, seperti Abraham. Aduh, kalau ada 20, kalau ada 10, coba kalau kita lihat ayat 31. Ayat 30, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Dari 50, 45, 40, 30 sekalipun, Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu, saudara. Dan ayat yang selanjutnya, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena 20 orang itu. Dia sudah tawar-menawar sekian lama, saudara. Apakah Tuhan akan memusnahkan kota ini sehingga ada 20 orang benar di sana? Tuhan katakan, aku tidak akan memusnahkan. Wih, Tuhan punya baik luar biasa. Tuhan punya kebaikan itu tidak tertandingi oleh siapapun juga. Amin. Haleluya. Coba kalau kita lihat ayat selanjutnya. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Bayangkan, saudara, kebaikan Tuhan itu tidak akan berhenti sampai di 50, tidak berhenti sampai di 45, bahkan sampai di 10. Itu tandanya
Tuhan sangat mengampuni orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Maka tidak ada saudara yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Disinilah kebaikan Tuhan. Disinilah orang-orang hidup benar di hadapan Tuhan. Maka di hadapan kita saudara sekarang, kita apakah orang benar, apakah orang fasik? Nah saudara, kalau kita melihat keadaan ini, kita akan selalu berpikir benar atau fasik saya tidak tahu. Tetapi saudara, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan saudara saat hari ini dalam keadaan benar, dalam kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal ke-37, Mazmur pasal ke-37 ayat 25, di situ berkata apa? Mazmur 37 ayat 25 atau dari 16. Dari ayat 16. 37 ayat 16, Gary. Sabar. Sudah? Oke. Lebih baik yang sedikit pada orang benar, walaupun sedikit orang benar, daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Kita mau beribadah di tempat yang besar atau di tempat orang yang kecil. Kita mau beribadah di tempat orang yang mewah atau di orang yang miskin. Tetapi itu tidak pengaruh. Tetapi jika ada orang benar di dalam kebenaran firman Allah, di situ Allah akan selalu menuntun langkah kehidupan mereka, supaya kehidupan mereka lebih benar lagi daripada orang yang lain, untuk selalu mengangkat kita pada awan-awan yang kekal. Amen. Untuk diselamatkan kita dari luput dan dosa kita. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan, maka kita akan masuk surga yang mulia. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Di ayat yang ke-25, di ayat yang ke-25, kalau kita lihat, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Inilah keyakinan kita kepada Yesus Kristus yang kita sembah saat hari ini, bahwa tidak ada orang benar dari muda sampai tua ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Itulah jawaban kunci, seluruh kunci daripada firman Allah. Karena doa orang benar besar khasiatnya. Amen. Doa orang benar dituntun oleh Tuhan dalam penyertaannya yang kudus, sehingga tidak pernah ditinggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta Amen. roti. Haleluya. Inilah jaminan firman Allah kepada kita, baik dari opa omanya benar, opa omanya sudah tidak ada, mama papa masih ada saudara, hidup benar, dan ke anak bahkan sampai ke cucu-cucu, itu tidak diizinkan anak-anak kita meminta-minta roti. Amen. Haleluya. Atau mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Maka Allah akan selalu memberkati dari orang tua kita, opa oma kita, ke saya, ke orang tua, bahkan sampai ke anak-anak, bahkan sampai ke cucu-cucu, diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat di Amsal Soleman pasal yang ketiga, Amsal Soleman pasal yang ketiga, ayat 33 di situ. Ayat 33 sudah dapat? Oke. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dikatakan di situ, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Apa itu kutuk? Apa itu kunci berkat? Nah, jika Allah telah mengutuki satu bangsa yang besar, sampai kapanpun mereka beranak cucu, mereka terus berbuat dosa,
tidak mengakui Allah, tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus, maka Allah telah meradang. Allah telah sedikit mungkin agak marah ya. Saya katakan agak marah. Kenapa? Allah ingin mengutuki satu bangsa yang telah mencemari namanya Dia, yang telah berbuat dosa, tidak mau bertobat satu kali pun. Maka Allah akan mengutuki bangsa itu, saudara. Tetapi saudara, tempat kediaman orang diberkati oleh Tuhan, tempat kediaman orang disertai oleh Tuhan. Di mana ada orang benar, di dalam satu rumah, pasti seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Amin. Itulah janji Tuhan kepada kita semua. Makanya saudara, apakah saudara mau hidup orang fasik atau hidup dengan orang benar? Saudara bisa jawab sendiri. Jika saudara hidup dengan orang fasik, silakanlah saudara tidak mau beribadah, terserah. Tetapi jika saudara hidup kepada orang benar, saudara harus beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah itu ada kuasa Tuhan. Amin. Di Haleluya. dalam ibadah itu ada mujizat Tuhan. Amin. Di dalam ibadah itu ada Tuhan sendiri yang campur tangan kepada kita. Haleluya. Sekarang saudara sudah sekitar 8 bulan. Saya atau Mami sebagai gembala tidak beribadah, bertemu dengan sidang jemaat. Tetapi kami yakin dan percaya. Apakah kami kekurangan? Tidak. Tidak, saudara. Haleluya. Apakah kami kurus? Semakin gemuk, saudara. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Disitulah penyertaan anak Tuhan. Jika ada 4 orang, jika ada 2 orang yang benar hidup di mata Tuhan, apakah Tuhan akan memusnahkan kota ini? Tuhan bilang tidak. Karena di situ ada anak Tuhan. Di situ ada orang percaya yang berharap selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Maka Allah akan mencurahkan berkat itu berlipat-lipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Disinilah kesukaan kita melayani Tuhan. Amin. Untuk selalu kita dekat dengan Tuhan, untuk kita selalu berpegang kepada perintah Tuhan. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal keempat ayat ke-18. Satu Petrus 4 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini adalah satu pertanyaan buat kita. Saya juga yakin dan percaya. Saya adalah hidup orang benar adalah berkat yang melimpah untuk selalu dialirkan dari Tuhan kepada kita. Dan saya bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Haleluya. Amin. Amin. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang benar saja. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik? Tentunya orang fasik itu tadi sudah katakan. Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang yang fasik. Orang yang di luar Tuhan. Adalah orang yang berdosa di mata Tuhan. Dosa identik dengan maut. Dosa identik dengan kegelapan. Mereka tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau mengubah hidupnya dari dosa menjadi benar. Tetapi mereka berbuat dosa, semakin hari semakin berbuat dosa. Makanya di situ dikatakan mereka adalah orang fasik dan orang berdosa. Puji Tuhan. Kita adalah kumpulan-kumpulan orang-orang yang benar. Amin. Maka kita akan selalu memuji, membesarkan nama Tuhan dengan penuh dengan kegirangan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya tibakan di tempat ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Engkau baik kepada kami.
Karena Engkau sudah nyatakan firman-Mu kepada kami mengenai jalan orang fasik dan orang benar. Haleluya. Kami adalah orang-orang benar, Tuhan. Amin. Kami percaya karena kami hidup oleh kebenaran firman Allah. Makanya kami tidak pernah kekurangan sedikit pun untuk Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Allah yang sudah banyak Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Kami sudah mengangkat tangan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri yang hidup dalam kehidupan kami, yang sudah menguatkan kami, yang sudah selalu berbicara kepada kami mengenai hal-hal yang benar dan hal-hal orang fasik. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan memberi korban persembahan, kecil atau besar. Kami tidak tahu, tetapi gerakanlah umat-umat Tuhan untuk selalu dapat memberi korban persembahan yang anak-anak Tuhan akan berikan Haleluya. kepada hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kecil atau besar, kami berdoa angkat tangan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan mereka, baik persembahan pertama, kedua, maupun Tuhan ulu hasil persepuluhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda sesuai janji firman Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati Tuhan mereka dalam pekerjaan, Engkau berkati mereka dalam usaha, Engkau berkati mereka dalam berbisnis, Engkau berkati mereka dalam berusaha, dalam toko Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang suka memberi. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan di warung buncit. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan kepada sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Kau berikan kekuatan. Yang susah Kau hiburkan. Yang dalam berbagai masalah Kau angkat masalah mereka. Gantikan dengan kemenangan. Gantikan dengan sukacita yang daripada Allah saja. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Kami alaskan doa ini dengan tidak nama lain, hanya di dalam satu nama yang indah, nama yang manis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa ini. Kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, Putra dan Kudus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita, membimbing kita, menjaga kita, bahkan selalu memberkati kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberkati, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Amin.